Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang ada di Alaska, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, Malaysia, Thailand. Semoga kita semua selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita kaji. Kemarin ada seseorang bertanya begini, ayo tunjukkan Pak Enjoy kalau Anda memang benar-benar orang yang makrifat, orang yang sudah ketemu langsung dengan Tuhan. Tunjukkan. Nah, sehingga Allah turunkan dan diperintah saya untuk membukanya. Sejak kemarin baru terlaksana di pagi ba'da subuh ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kajian kali ini yakni berjudul Aku Tuhan Asli. Aku Tuhan asli. Aku Allah yang asli, kata orang Islam. Aku Allah yang asli, kata sahabat kita yang beragama Kristen. Aku Romo asli, aku Gusti asli, dan sebagainya, apapun sesebutan-sesebutan tentang nama-nama Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita di dalam bertuhan hanya ikut-ikutan saja. Kita dalam beragama hanya ikut-ikutan saja, tanpa kita mencari sendiri apa makna agama dan apa makna bertuhan menurut versi diri kita sendiri. Jadi tidak hanya kata-kata orang, jadi tidak hanya referensi-referensi banyak orang tentang pengertian beragama dan pengertian bertuhan, sehingga kita beriman atau meyakini dengan versi kita sendiri tanpa kita ikut-ikutan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan, coba tunjukkan Tuhan yang asli atau tunjukkan Allah yang asli. Di sini saya jawab, Tuhan yang asli, Allah yang asli, ya diriku sendiri. Allah yang asli, ya diri Anda sendiri. Tuhan yang asli, ya diri Anda sendiri. Apa buktinya bahwa Tuhan yang asli itu adalah saya sendiri?
Apa buktinya bahwa Tuhan yang asli itu adalah Anda sendiri? Buktinya selama ini di dalam hatiku namaku Abdul Halim. Di dalam hati Anda siapapun nama Anda, yang ada ya diriku sendiri. Inilah yang saya sebut Tuhan yang asli. Karena di dalam dadaku ini yang ada Abdul Halim, karena di dada Anda masing-masing yang ada hanya diri Anda dan nama Anda sendiri-sendiri, itulah yang saya katakan Tuhan yang asli. Sedangkan Tuhan yang palsu adalah Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sangka, Tuhan-Tuhan yang selama ini kita hayal-hayalkan, Tuhan-Tuhan yang selama ini tidak pernah kita lihat wujudnya, Tuhan-Tuhan yang selama ini hanya kita pahami ikut-ikutan saja. Pokoknya beriman, pokoknya bertuhan, hanya ikut-ikutan saja. Itulah yang dimaksud Tuhan yang palsu. Apapun sesebutannya, Allahnya palsu. Apapun nama-nama Tuhan, Allah, Gusti, semuanya itu Tuhan yang palsu. Sesungguhnya Tuhan yang asli, siapa yang wujud di dalam hati kita, itulah Tuhan yang asli. Itulah Tuhan yang Maha Pencipta. Coba kita hayati bersama. Kita selama ini mengaku-ngaku bahwa diri kita adalah makhluk. Makhluk itu ciptaan. Makhluk itu bukan pencipta. Makhluk itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Tapi buktinya selama ini saya, Anda semua seolah-olah sudah pandai mencipta-cipta. Sudah pandai menciptakan pembicaraan, sudah pandai mendengar, sudah pandai melihat, sudah pandai bisa membuat apa-apa, sudah pandai bisa mencipta duduk ketika kita duduk, kita sudah pandai menciptakan berdiri ketika kita berdiri, kita sudah pandai menciptakan merokok ketika kita saat merokok, sudah pandai sholat ketika kita mengerjakan sholat. Seolah-olah semua apapun yang kita kerjakan detik demi detik, tiap hari, tiap jam, tiap menit selama ini, seolah-olah itu semua ciptaan diri kita sendiri. Berarti kita selama ini kan Tuhan yang asli. Kita sendiri selama ini adalah Tuhan yang nyata. Selama ini kita adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang bisa menciptakan apa-apa yang kita mau. Seumpama kita sebagai tukang batu, kita bisa menata batu bata, kita bisa menciptakan bangunan, kita bisa menciptakan rumah, menciptakan gedung-gedung yang tinggi, kita bisa menciptakan makanan, kita bisa menciptakan kendaraan, motor, mobil, pesawat. Itulah kita selama ini menjadi sang pencipta apapun yang kita mau. Nah, berarti kedudukan kita kan selama ini bukan makhluk,
Tapi kedudukan kita selama ini tanpa kita sadari, kita sudah duduk sebagai sang Khalik. Kita sudah duduk sebagai sang pencipta apapun yang kita lakukan. Inilah yang saya katakan, kita semua, saya, Anda adalah Tuhan yang asli, Allah yang asli, Allah yang asli, Yesus yang asli, Gusti yang asli, bukan Allah, bukan Allah, bukan Yesus, bukan Gusti, hayalan yang kita pikirkan selama ini. Tuhan-Tuhan, nama-nama Tuhan yang kita pertuhankan selama ini kan hanya hayalan diri kita sendiri. Apa yang kita pertuhankan selama ini, yang kita aku sebagai Tuhan, Allah kah, Allah kah, Yesus kah, Gusti kah, itu kan semuanya Tuhan palsu. Kenapa saya katakan Tuhan palsu? Karena kita tidak pernah menyaksikan Tuhan-Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan selama ini. Kita hanya menyaksikan wujud diri kita sendiri yang bisa menciptakan apa-apa. Bisa TikTokan, bisa YouTubean, bisa WhatsAppan, dan sebagainya. Kita merasa bisa apa-apa. Bangun tidur bisa, duduk berdiri bisa, berjalan ke kamar mandi bisa, menggosok gigi, menggosok badan, pakai sampo, dan sebagainya, bisa pakai baju sendiri, bisa sholat sendiri, bisa ke masjid sendiri, bisa ke gereja sendiri, bisa kerja sendiri, bisa naik motor sendiri, naik mobil sendiri. Inilah tanda bukti bahwa masing-masing diri kita, saya dan Anda, itulah Tuhan yang asli. Kenapa tidak butuh Tuhan-Tuhan yang palsu? Selama ini kan kita pura-pura bertuhan. Allah lah namanya yang Islam, Allah lah, Bapa lah namanya yang Kristen, dan sebagainya. Itu semua kan Tuhan yang palsu. Sementara Tuhan yang asli sudah ada di dada setiap manusia. Siapakah Tuhan yang asli? Ya diri kita sendiri, yang makhluk ngaku-ngaku jadi sang Khalik, yang tidak bisa apa-apa ngaku-ngaku bisa apa-apa. Kita ngaku sebagai aku, seorang laki-laki, namaku Abdul Halim, aku sebagai kakek dari 4 cucu, aku sebagai bapak atau sebagai ayah dari 6 anak saya, aku sebagai suami dari istri saya, aku sebagai teman bagi teman-teman saya, aku sebagai anak bagi ibu saya, aku sebagai keponakan bagi tante dan om saya, dan sebagainya. Banyak perannya diriku yang satu ini. Bisa jadi apa-apa, bisa meliputi apa-apa. Ya akulah Tuhan yang asli. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang selama ini
aku perdengarkan katanya Allah Tuhannya manusia, Yesus Tuhannya manusia dan sebagainya. Toh aku tidak pernah jumpa wujudnya. Toh selama ini aku hanya berhayal sehingga meyakini percaya kepada hayalan. Sedangkan kita selama ini tidak sadar yang wujud, yang ada, yang nampak, yang jelas di dalam masing-masing hati kita adalah diri kita sendiri yang dikatakan makhluk yang sudah menyerupai jadi Sang Kholik. Ya inilah Tuhan yang asli, Tuhan yang nyata, Tuhan yang bersama kita sendiri sudah sejak kita masih kecil dahulu. Itulah yang saya katakan Tuhan yang asli. Padahal kita sendiri, saya, Anda, selama ini ngaku-ngaku jadi makhluk, ngaku-ngaku jadi ciptaan. Loh kok perannya menjadi Sang Kholik? Makhluk kok jadi kholik? Ciptaan kok bisa mencipta-cipta? Menciptakan ibadah-ibadahnya lah, menciptakan solat-solatnya lah, menciptakan zikir-zikirannya lah, menciptakan kebaikan-kebaikannya lah. Ini kan makhluk yang menyerupai kholik, makhluk yang jadi kholik, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa menjadi siapa-siapa, kok merasa menjadi apa-apa, kok merasa bisa menjadi siapa-siapa selama ini. Nah, inilah Tuhan yang asli. Bisa jadi makhluk pun bisa jadi kholik. Siapakah itu? Ya kita sendiri tanpa kita sadari. Jadi memang manusia serba kontradiksi. Ngakunya jadi makhluk, tapi perannya jadi kholik. Ngakunya tidak bisa apa-apa dan tidak bisa jadi siapa-siapa, wong makhluk. Tapi perannya merasa bisa jadi apa-apa, bisa merasa menjadi status apa-apa dan merasa bisa jadi siapa-siapa. Inilah keanehan-keanehan manusia, yang mana yang diimani tidak cocok dengan apa yang dilakukan. Katanya beriman kepada Tuhan yang menciptakan diriku, tapi di dalam dada setiap manusia kok beriman kepada dirinya sendiri yang merasa bisa wujud-wujud sendiri. Manusia meyakini bahwa dirinya bisa menciptakan apa-apa, bisa menciptakan naik motor, bisa menciptakan makan saat kita makan, bisa menciptakan minum saat kita minum, bisa menciptakan penglihatan. Contoh ketika kita melihat langit, kita merasa bisa melihat langit. Ketika kita melihat bumi, kita merasa bisa melihat bumi. Dan sebagainya. Ini kan perannya Sang Pencipta yang bisa melihat, perannya Sang Pencipta yang bisa mendengar, perannya Sang Pencipta yang bisa merasa-rasa.
Tapi manusia merampas peran Tuhan di dalam hatinya. Berarti kalau mau cari Tuhan yang asli, ya diri kita sendiri inilah hakikat Tuhan yang asli. Tapi kita merasa selama ini kita bukan Tuhan. Ada Tuhan yang lain di luar sana. Loh, bukan Tuhan kok merasa yakin? Bukan Tuhan kok merasa tidak yakin? Yakin dan tidak yakin kan itu urusan Sang Pencipta, bukan urusan yang diciptakan. Kita tidak mau bila kita disamakan dengan Tuhan. Kita tidak rela bila kita disamakan dengan Tuhan. Kita tidak ridho bila kita disamakan dengan Tuhan. Ngakunya kita sebagai makhluk, tapi perbuatannya seperti Tuhan. Dikatakan dirimu itu loh Tuhan yang asli, takut tidak mau. Takut apa? Takut murtad. Padahal sudah murtad kok takut murtad. Jadi Tuhan-Tuhan yang kita pertuhankan selama ini hanya Tuhan yakni gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena kita sama-sama jadi Tuhan yang asli di dalam dada kita. Jadi kita tidak cocok dengan apa yang kita yakini sendiri. Kita kontradiksi dengan apa yang kita yakini sendiri. Yakin bahwa Tuhan itu ada, ternyata buktinya Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita yakini tidak ada, gaib. Tapi yang wujud di dalam diri kita mung diri kita sendiri, yang nyata, yang nampak, yang hidup, yang jelas pada diri kita mung hanya diri kita sendiri, yaitulah Tuhan itu. Kenapa? Karena sudah wujud. Kalau tidak wujud namanya bukan Tuhan. Allah wujud, Allah kidam, Allah bako, mana buktinya? Pret, tak ada buktinya. Yang wujud, yang nyata, yang ada mung diri kita sendiri, ya tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Siapa sebenarnya Tuhan yang asli, yang sebenar-benarnya asli ini. Jadi kalau kita membuktikan adanya Tuhan yang asli, Tuhan yang menciptakan diri kita, kita wajib, kita harus lengser. Kita wajib, kita harus tidak jadi Tuhan dulu, baru ketemu Tuhan yang asli, yang sebenar-benarnya Tuhan. Kalau kita sudah tidak jadi Tuhan lagi, jadi sebenarnya yang tahu Allah adalah siapa yang bilang, yang bisa bilang Allah, ya itulah Allah. Jadi hakikat sebenarnya Allah, siapa yang bisa bilang Allah, ya itulah Allah. Jadi sebenar-benarnya Yesus, siapa yang bisa menyebut nama Yesus, ya itulah Yesus. Jadi
Siapa yang bisa menyebut nama Gusti? Ya itulah Gusti itu sendiri. Kenapa? Karena manusia sebenarnya tidak bisa menyebut nama-nama itu. Karena manusia sebenarnya tidak ada. Karena manusianya merasa ada, inilah kontradiksinya. Sehingga manusia, termasuk saya sendiri, buta akan Tuhan. Kenapa kok buta akan Tuhan? Karena kita sudah menduduki Tuhan sebagai Tuhan atas diri kita sendiri, yang merasa bisa jadi apa-apa, yang merasa bisa jadi siapa-siapa. Inilah kontradiksinya seluruh manusia di dalam beragama dan bertuhan, hingga kacau hatinya. Kalau hatinya kacau tentang Tuhan, kalau hatinya berdebat-debatan terus tentang Tuhan, sama halnya kita tidak beragama, wong masih kacau hatinya. Jadi agama-agama yang kita peluk, Tuhan-Tuhan yang kita yakini selama ini, semuanya hanya palsu, hanya diyakini saja. Tapi ternyata Tuhan yang asli sudah ada pada tiap-tiap diri manusia, yang selama ini jadi Tuhan. Itu loh Tuhan yang asli. Kita percaya kepada yang tidak ada, tapi kepada yang ada kita tidak percaya. Loh, kok aneh manusia ini, termasuk saya lo ya. Jadi di sini kajian kali ini berjudul Aku adalah Tuhan yang asli. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang aku yakini selama ini, yang goib itu, yang tidak ada itu, hanya aku yakinin, itu semua Tuhan palsu. Allah Tuhan palsu, Allah Tuhan palsu, Yesus Tuhan palsu, Gusti Tuhan palsu. Kenapa? Wong mereka semua yang kita imani tidak ada. Kita lebih ada daripada apa yang kita imani. Kepada yang ada kok tidak percaya, tapi kepada yang tidak ada lo kok percaya. Kan aneh kita ini. Yang bawah mohon informasinya, apa kajian di YouTube Uripe Allah ini bisa mudah diterima, apa masih bingung? Coba dijawab di komentar. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Anda mengikuti live ini, Anda memahami atau tidak, atau masih bingung? Mohon dijawab lewat komentarnya. Alhamdulillah sang sejati paham, subhanallah. Sangat amat mudah dipahami, karena yang kita kaji ini alam kenyataan, bukan alam goib. Alam yang wujud, bukan alam yang tidak wujud. Tapi selama ini kita percaya kepada yang tidak wujud, kepada yang wujud kita tidak percaya. Definisi Tuhan itu kan Tuhan sang pencipta, Tuhan yang bisa menciptakan. Tapi kita selama ini mengaku sebagai makhluk manusia yang bukan Tuhan, tapi praktek di dalam kehidupan kita bisa menciptakan apapun yang kita mau.
menciptakan, kita bisa menciptakan kerja, kita bisa menata-nata bata, kita bisa naik motor sendirian, kita bisa mandi sendirian. Itu kan selama ini kita ngaku jadi makhluk tapi berperan sebagai pencipta. Ya itulah Tuhan itu kita selama ini jadi Tuhan tapi tidak disadarinya karena kontradiksi dengan keimanan dan keyakinan kita sendiri. Aku bukan Tuhan, aku manusia, aku khalifah, aku makhluk, tapi prakteknya jadi Tuhan. Sedangkan Tuhan yang kita yakini gaib, tidak ada kok dipercaya. Tidak ada gaib kok dipercaya. Pada yang ada di dalam hati kita tidak percaya. Aneh, bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang saya katakan, jangan repot-repot cari Tuhan yang asli. Wong diri kita asli dari Tuhan. Yang berperan atas diri kita sendiri ya Tuhan. Jadi di sini atau di YouTube Uripe Allah itu tidak kebanyakan dalil-dalil yang dari luar. Karena kita kalau memperbanyak dalil dari luar, paham masuk ke dalam dalil yang ada di dalam. Karena dalil yang di dalam ini lebih nyata, lebih benar daripada dalil yang di luar yang hanya untuk berdebat-debatan saja. Tapi dalil yang di dalam ini kokoh, teguh bagi orang-orang yang sudah ketemu Tuhan yang asli, bukan Tuhan yang palsu. Tuhan yang kita yakinin itu semuanya palsu, tidak ada wujud nyatanya. Wong yang nyata di dalam hati kita masing-masing, diri kita sendiri. Ya diri inilah Tuhannya seluruh manusia. Diri inilah yang menghidupi seluruh manusia. Diri inilah yang menciptakan seluruh manusia sehingga seluruh manusia bisa menciptakan apa-apa. Manusia bisa makan, manusia bisa minum, manusia bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa nonton, bisa sholat, bisa ibadah, bisa ke masjid, bisa ke gereja. Semua itu atas siapa? Atas Tuhan yang asli, bukan atas Tuhan yang palsu. Sekarang coba kita buktikan Tuhan-Tuhan Anda yang mana Anda sudah meyakini. Yang Muslim namanya Allah, yang Kristen namanya Allah, yang Buddha, Hindu dan sebagainya. Siapalah nama-nama Tuhan Anda, coba buktikan. Kalau memang benar Allah, Yesus, Gusti, Bapa itu sebagai Tuhan Anda, buktinya Anda tidak tahu siapa Dia. Kalau kita benar pembuktian atas Tuhan itu, kita akan sadar, Allah yang aku yakini ternyata ya innani anallah. Siapa yang bisa bilang innani anallah? Ya Allah itu sendiri. Sesungguhnya aku ini Allah. Siapa yang mengaku aku ini Allah? Ya Allah sendiri, bukan manusia. Katanya manusia itu tidak bisa apa-apa.
Katanya manusia itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Lah salahnya sendiri manusia mengaku bisa apa-apa. Lah salahnya sendiri manusia bisa menciptakan apa-apa hingga buta akan Tuhan itu sendiri. Buta akan dirinya karena manusia kebanyakan tidak mengenal dirinya. Manusia sibuk mengenal orang lain. Manusia sibuk menilai-nilai orang lain. Tidak bisa menilai dirinya sendiri karena manusia sudah tersesat kepada yang di luar dirinya. Tersangkut, terpaut kepada peran-peran orang lain. Tidak mau kembali pulang kampung kepada peran dirinya sendiri, sehingga tidak bisa berkaca, tidak punya kaca, akhirnya jalannya ngawur, jalannya tersesat karena manusia nontonin orang lain, menilai orang lain, sedangkan dirinya sendiri terkubur di dalam dadanya. Jadi orang-orang yang sudah mati terkubur di dalam tanah yang berupa jasad ini. Apa buktinya? Kita ini Tuhan yang asli. Kita bisa membaca innani anallah. Siapa yang membaca itu? Ya dialah yang dibaca. Kenapa selama ini kita bingung? Itu kan cuma ayat. Aku hanya membacanya. Loh, katanya manusia tidak bisa apa-apa. Kok berasa bisa membaca? Pantaslah Nabi Muhammad itu Nabi Qori, aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa menulis. Benar apa yang diimani oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang membaca, karena yang menulis Tuhannya Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Rasulullah, Tuhannya seluruh manusia yang bisa membaca dan yang bisa menulis. Jadi yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa membaca Alkitab, yang bisa membaca kitab-kitab agamanya sendiri, yaitu Tuhan. Manusia tidak bisa membaca. Salahnya sendiri manusia merasa bisa membaca. Manusia tidak bisa makrifat. Salahnya sendiri manusia merasa makrifat. Ya akhirnya kesangkut. Pahamnya kesangkut, imannya akhirnya iman hanya hayalan saja. Tidak percaya bahwa sebenarnya dirinya adalah Tuhan yang asli. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia tidak punya diri. Hanya diri Tuhanlah yang ada. Memang bagi yang baru menapaki perjalanan mengembara mencari Tuhan, kajian di YouTube Uripe Allah ini membingungkan. Bulat ruwet tapi tidak apa-apalah. Memang prosesnya harus bulat ruwet, harus pening-pening dulu. Tapi bagi sahabatku yang ada di bawah, kira-kira kajian yang ada di Uripe Allah, terutama yang kita kaji saat ini, aku adalah Tuhan asli, ini membingungkan apa tidak? Masuk akal, logika apa tidak? Tolong jawabannya sahabatku yang menyimak di bawah. Waalaikumsalam. Mana jawabannya? Kajian ini membingungkan, menyesatkan, atau malah bisa menyadarkan kita? Masuk, alhamdulillah.
masuk akal, karena yang bisa menilai diri kita ya akal kita. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Gusti. Selama ini kita tidak pakai akal. Kita percaya Tuhan yang hanya hayalan, tidak ada kok dipercaya kepada yang ada pada diri kita sendiri. Loh kok tidak percaya? Sudah murtad kok takut murtad? Yang baru belajar, yang penting Anda tidak menyangka-nyangka orang lain, sangkalah diri Anda sendiri. Coba benahi, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, sembuhkan luka-luka yang ada di dalam dada. Nanti kalau sudah sembuh lukanya di dalam dada, lapanglah dadamu, maka Anda mengikuti kajian Uripe Allah akan pelong. Ora komentar-komentar lagi, enjoy saja. Karena kenapa kok bisa enjoy? Karena ya memang kebenaran. Selama ini kan seolah-olah manusia berkuasa atas Allah, atas Tuhan, atas Yesus, atas Gusti dan sebagainya. Seolah-olah Tuhan itu diatur-atur oleh manusia. Karena manusianya merasa makrifat. Tapi di kajian Uripe Allah ini, manusia harus tidak makrifat, manusia harus enjoy, tidak usah bingung-bingung, tidak usah sulit-sulit mencari Tuhan. Kenapa? Dirimu itu loh Tuhan asli, kok dirimu tidak tahu? Kepada yang tidak tahu percaya, kepada yang ia ketahui tidak percaya. Inilah bukti bahwa Tuhan yang asli yaitu diri kita sendiri. Inilah Tuhan yang asli yang ada di dalam masing-masing dirimu. Berarti kita sekarang meyakini siapa sebenar-benarnya Tuhan. Ya, hidup yang menghidupi kita inilah Tuhan. Tuhan sudah bersama kita sejak dulu, kok masih dicari-cari? Kenapa selama ini kok kita mencari Tuhan? Kita selama ini tidak percaya bahwa diri kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Karena manusia tidak merasa jadi Tuhan, tapi prakteknya jadi Tuhan. Yaitulah Tuhan dan manusia raono bedane. Jangan jadi Tuhan, jangan jadi manusia, enjoy saja. Nonton Tuhan, nonton manusia sambil makan popcorn. Disuruh enjoy saja kok ndak mau. Tujuan Tuhan menciptakan manusia hanyalah haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan Allah, bisa menyaksikan Tuhan, bisa menyaksikan Allah yang menguasai panggung sandiwara ini. Jangan larut di dalam panggung ini, tonton saja dengan enjoy. Kita tak akan tertipu lagi dengan panggung ini. Kalau kita marah, berarti kita tertipu dengan panggung, karena kita tertipu dengan diri kita sendiri. Berdebat-debatan tentang Tuhan, berdebat-debatan tentang agama. Kenapa? Karena selama ini kita tertipu dengan pagelaran.
Jadi imannya tidak teguh. Siapakah orang-orang yang teguh imannya? Orang-orang yang enjoy nonton Allah sambil makan popcorn, tidak terikat lagi dengan panggung, hanya nonton wae, senyum-senyum dewe. Bong, hanya panggungnya Tuhan, kita kok ikut-ikutan main panggung. Ya kepanasan, ya kebulet, kejiret, terpenjara. Disuruh enjoy saja kok ragelem. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang bisa bilang Tuhan, yang bisa bilang Allah, yang bisa bilang Allah, yaitulah Tuhan sendiri, yaitulah Allah sendiri, yaitulah Allah sendiri. Gitu saja kok repot, kata Gus Dur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan manusia tidak bisa apa-apa, wong makhluk, tapi berhubung manusia ngaku jadi kholik, akhirnya keblinger, bingung sendiri. Katanya makhluk, loh kok jadi kholik? Katanya wayang kok menjadi dalang? Ya bingung sendiri dalam kehidupan ini. Disuruh jadi penonton saja kok ragelem. Semoga dipahami ya sahabat-sahabatku. Dan semoga saya dan kita semua pasti kita bisa kembali kepada fitrah diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Ya diri Tuhan. Tidak ada diri manusia. Kalau ada diri manusia, ada diri Tuhan, tidak sah. Kenapa? Berarti Tuhan menciptakan saingan-saingannya. Coba Anda sendiri pakai logika, ketika Anda usaha bekerja, apakah senang Anda disaingi banyak orang? Tentunya kita tidak mau ada saingannya. Ya itulah Tuhan. Logika bukan? Memang beragama, bertuhan itu sangat amat logika. Tapi kebanyakan manusia pakai hayalan. Yara nyambung. Wong Tuhan itu nyata kok digoib-goibkan. Tuhan itu nyata kok ditiada-tiadakan. Loh, goib itu kan ada tapi tidak nampak. Ya podo wae. Sedangkan yang paling nyata di dalam diri kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, diri kita sendiri. Ya itulah Tuhan yang tidak kita sadari. Tapi pesan saya, jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan. Lek wis ngerti, kalau sudah tahu mendengo wae. Kenapa ini saya kok tidak diam, kok saya menyampaikan? Karena ini saya dipaksa Tuhan untuk menyampaikan agar manusia yang mau kembali kepada Tuhan, agar hatinya bisa enjoy. Jadi ilmunya Allah ini tidak diperuntukkan untuk saya pribadi, tapi untuk manusia yang jadi kekasih Allah. Agar lekas-lekas pulang. Kalau sudah pulang kampung, kita akan mendapatkan baiti jannati. Kita hidup dalam keenjoyan, tidak hidup dalam kesusahan. Karena kalau kita keluar diri panas terus, kalau kita keluar diri miskin terus. Kenapa? Karena kita terikat dengan tontonan yang ada di luar. Kita tidak pernah nonton siapa yang ada di dalam, sehingga yang di dalam jadi kuburan, makom-makom yang terkubur, akhirnya jadi hantu-hantu yang berkeliaran di muka bumi ini. Panas, tolong, ya itulah hantu-hantu itu.
Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan dulu kajian tentang aku adalah Tuhan yang asli. Ini bisa dipahami hanya bagi orang-orang yang sudah menjadi ahlilah. Dan mohon maaf bagi yang belum paham, jangan putus asa. Yang penting Anda tidak menghujat, pasti Anda lekas paham. Bila manusia menghujat karena manusianya tidak mau pulang kampung, ya terserah berpanas-panasan di bumi ini. Sampai kapan? Ya selama-lamanya ketika ia tidak mau pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji di pagi ini membuat kita sadar, membuat kita enjoy. Kenapa? Yang dicari oleh seluruh manusia adalah enjoy saja, tenang saja, damai saja, bahagia saja. Itu yang dicari oleh manusia sesungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Anda yang baru mengenal kajian ini, silakan kunjungi di YouTube saya Uripe Spasi Allah. Belajarlah di sana. Yang terpenting hati kita rileks, terbuka di dalam pagelaran ini. Hati kita jadi wadahnya alam semesta ini. Hati kita jangan diwadahi alam semesta. Alam semesta inilah wadawono. Sehingga meliputi dan sehingga bisa enjoy di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.